Selamat pagi, Bapak Ibu, dalam kondisi apapun, kita sungguh berserah kepada Tuhan kita yang hidup, yang menghidupkan kita, yang selalu memberikan kepada kita ketenangan. Pagi ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kita mengarahkan hati kita kepada firman, agar firman yang akan kita dengar, yang akan sebentar saya ulas, dapat memberikan kekuatan iman di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini. Sebelum kita membaca, merenungkannya, mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon bijaksana dari Allah Roh Kudus dan pencerahan darinya, supaya apa yang kita dengar, kita renungkan, dapat bermanfaat bagi hidup kita saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, sumber segala hal yang kami butuhkan. Kami sungguh bersyukur di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami. Engkau meneguhkan iman kami dengan berbagai persoalan yang ada di bumi ini, yang ada di dalam tiap-tiap keluarga. Bahkan dalam pekerjaan dan aktivitas kami, Engkau mengarahkan kami untuk berpaut hati hanya kepadamu. Kami bersyukur untuk firman yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami memiliki pedoman iman, dan kami dapat melangkah dengan tepat. Mohon kiranya Roh Kudus memberi pencerahan kepada kami ketika kami membaca, mendengarkan, dan merenungkannya untuk kami terapkan dalam kehidupan kami. Kiranya damai sejahtera Kristus yang memerintah hati dan pikiran kami. Itulah yang menjadi dasar kami boleh mendengarkan firman. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Penebus kami satu-satunya. Amin. Pagi hari ini kita kembali merenungkan suatu kehidupan yang kita sebut sebagai kehidupan yang berkarakter yang saleh. Kehidupan yang real dalam kesehari-harian kita, di mana kita menghadapi dan mengalami pergumulan atas kehidupan yang real itu, di tengah-tengah kehidupan dunia yang fana, di tengah-tengah situasi yang sungguh-sungguh kita lihat, kita saksikan yang jauh dari hadapan Tuhan. Dari surat Paulus kepada jemaat Efesus, diberikan penekanan yang cukup penting untuk kita renungkan bersama. Efesus pasal 5, ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ayat ini sangat memberikan kepada kita arah yang jelas. Status kita sebagai anak-anak Allah, dan bagaimana kita dituntun oleh Roh Kudus untuk hidup di dalam kasih. Apa yang menjadi contohnya, atau siapa yang menjadi contoh yang sempurna untuk menunjukkan hidup di dalam kasih, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri, anak Allah yang inkarnasi, yang sejak inkarnasi, sebagaimana keadaannya sebagai manusia, ia sempurna, taat. Taat pertama mengikuti mekanisme prosedur sebagai manusia. Dikandung di rahim Maria, dilahirkan, bertumbuh sebagaimana seorang anak di tengah-tengah keluarga, hidup di dalam ketaatan, mengikuti studi di sinagog, bermasyarakat, membantu orang tua, sampai pada batas waktunya ia melayani dan setia sampai mati. Ini sebagai bukti kasih. Jadi kasih Kristus itu dapat kita lihat, kita bisa baca, kita bisa pelajari dari ketaatannya yang mutlak. Itu sebabnya Tuhan Yesus menyampaikan suatu pernyataan yang sangat penting untuk kita pikirkan, dan kita juga dapat menjadi refleksi agar kita bagaimana hidup di dalam kasih.
Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya demikian di ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kata kasih agape atau kasih yang datangnya dari Allah, itu abstrak. Itu ada di dalam iman kita. Tapi konkretnya seperti apa? Konkretnya taat. Jadi kalau kita mengatakan aku mengasihimu, aku mencintaimu Tuhan, atau aku mengasihi sesamaku, maka konkretnya adalah taat. Taat sepenuhnya kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Ketika kita tidak taat, menunjukkan bahwa kita tidak hidup di dalam kasih. Tidak hidup di dalam apa yang Tuhan kehendaki. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Efesus memberikan sebuah prinsip dasar dalam seluruh kehidupan sebagai anak-anak Allah yang kekasih. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita dimampukan mengasihinya. Jadi tidak mungkin orang berdosa seperti kita datang kepada Tuhan menyatakan aku mengasihimu dengan kapasitas kita. Bahkan tidak mungkin kita mengasihi sesama kita dengan keberadaan kita yang berdosa. Tetapi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita diberikan kekuatan untuk mengasihi Allah dan sesama. Apa yang menjadi buktinya? Taat. Jadi ini adalah prinsip yang penting untuk kita hidupi dan kita jalani di dalam situasi dan kondisi apapun. Alasan itulah yang mendorong kita mengerti apa itu namanya hidup berkarakter yang saleh. Tuhan Yesus memberikan contoh bahkan bukan hanya dia taat dan taat dan taat untuk menggenapkan seluruh kitab-kitab perjanjian lama, untuk menggenapkan seluruh hukum Taurat, tetapi juga taat sampai ia menyerahkan nyawanya, mempersembahkan hidupnya, mati di atas kayu salib. Nah, kita seharusnya akan menuju ke sana. Taat, 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 sampai kita dengan mulut dan sadar dengan kehidupan kita mengatakan, aku persembahkan seluruh keberadaanku kepadamu. Persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Nah, ini wujud kasih. Atas dasar itulah Rasul Paulus memberikan suatu pengajaran yang berkaitan dengan karakter. Khususnya kasus-kasus dosa seksualitas yang terjadi. Percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan. Bahkan apapun yang kita katakan, itu yang tidak berkenan di hati Tuhan, harus disingkirkan. Mengapa kita tidak bisa atau tidak mampu menyingkirkan hal-hal yang cemar itu di dalam diri kita? Karena kita tidak mengisi pikiran kita dengan perbendaharaan yang baik. Kalau kita merujuk pernyataan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 15, berkaitan dengan apa yang seharusnya kita tahu tentang keberadaan kita, di ayat 19 dikatakan Tuhan Yesus, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dari hati. Jadi hati kita itu berpaut tidak kepada Tuhan. Sehingga karakter yang saleh itu terwujud. Kalau hati kita tidak pernah terpaut atau tidak mau diisi dengan segala pikiran Tuhan, maka kita cepat sekali meniru dunia dan mau mengikuti apa yang diajarkan dunia. Akhirnya kita jatuh, berdosa lagi dan berdosa lagi. Alasan Paulus di dalam surat Efesus itu sangat jelas sekali. Status kita adalah orang-orang kudus. Status kita sebagai anak Allah itu berkaitan dengan relasi kita sebagai anak dan Bapa. Tetapi status kita di tengah-tengah bumi ini, di dalam relasi kita dengan konteks zaman, kita yang pertama disebutkan kita adalah orang-orang kudus.
dikhususkan hanya untuk Tuhan, dikhususkan hanya bagi kemuliaan Tuhan, dan dipisahkan dari dunia. Artinya dengan sadar kita menolak segala perkataan cabul, perkataan kotor, seks bebas, hawa nafsu, duniawi, dan candaan-candaan yang sifatnya itu sangat vulgar dan sangat mencemarkan pikiran. Karena orang bisa karena biasa. Jadi kalau kita bisa karena biasa melakukan itu, atau di pikiran kita diisi hal-hal yang baik atau yang buruk, itu hal yang perlu kita pikirkan dan renungkan lagi. Yang kedua, Rasul Paulus memberikan kepada kita lagi status yang penting, yaitu kita adalah anak-anak terang. Kita adalah anak-anak terang. Di dalam ayat 8 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ini merujuk kepada apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Injil Matius, pasal yang kelima, di ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kalau terang itu berarti menelan kegelapan. Terang itu ketiadaan kegelapan. Kegelapan, ketiadaan terang. Nah, dua status ini. Orang-orang kudus, jadi dikhususkan untuk Tuhan, dikhususkan untuk memuliakan Tuhan, dan anak-anak terang, di mana kita punya status menelan kegelapan. Dan membawa kita menjadi orang-orang yang menjadi agen transformasi. Karena kita anak terang. Itu sebabnya Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-37 mengatakan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ucapan kita, kata-kata kita adalah produksi pikiran kita. Dan pikiran kita itu adalah hasil dari kita mendengar, mendapatkan informasi, data, dan segala hal yang dari luar. Lalu diolah di pikiran kita, kemudian diproduksi menjadi sebuah kata-kata. Kata-kata apa yang keluar? Paulus mengingatkan jemaat di Efesus. Jangan kata-kata cabul, cemar, serakah. Bukan hanya kata-kata, tindakan. Misalnya dengan tak sengaja atau sengaja melakukan tindakan yang mencemari diri sendiri. Di dalam dunia media sosial, entah platformnya YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, dan beragam platform yang lain, kita harus segera mengambil tindakan yang utuh ketika kita mendapatkan informasi itu. Gambar-gambar, kata-kata, informasi yang dapat mencemari tubuh kita, diri kita, dan bahkan itu menjadi perbendaharaan untuk kita berkata-kata kepada orang lain. Nah, disinilah perlu kekuatan terang dari Tuhan sendiri. Karena Tuhan sendiri adalah terang. Seperti yang dikatakan, akulah terang dunia. Tuhan Yesus itu mengatakan, ego eimi, akulah terang dunia. Terang yang menunjukkan kepada kita di ayat 9, berbuahkan apa? Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi tiga hal ini menjadi basic menguji apakah kata-kata kita, tindakan kita itu baik, adil, dan benar. Dengan demikian, kita berani tampil beda di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Berani tampil beda karena apa? Kuasa Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Karena Roh Kudus yang memberikan kepada kita bijaksana. Khususnya di dalam pernikahan yang kudus. Rasul Paulus pernah memberikan pengajaran tentang hal tersebut kepada jemaat di Korintus. Kita bisa baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat 12 sampai dengan ayat 20. Di sana Rasul Paulus memberi nasihat yang keras, teguran yang sangat keras kepada orang-orang Korintus yang katanya anak Tuhan. Katanya orang kudus, yang hidupnya sudah dibenarkan Tuhan, tetapi kesehari-hariannya melakukan percabulan. Rasul Paulus tahu persoalan itu ada di jemaat Korintus, dan itu juga ada di jemaat Efesus.
Percabulan di dalam konteks Alkitab ada dua. Yang satu percabulan yang sifatnya rohani, yang satu percabulan yang sifatnya jasmani. Sebenarnya dua-duanya ini tidak dapat dipisahkan, tetapi yang real kelihatan itu ketika ada seremonial terhadap dewa-dewi, ilah-ilah asing. Nah, itu percabulan atau perzinahan rohani. Kita menduakan Tuhan, tidak berpusat kepada Kristus, mengabaikan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, itu sedang mengakukan tanpa sadar perselingkuhan rohani. Tetapi yang real itu adalah persingkuhan atau percabulan jasmani. Rasul Paulus memberikan penasehatan atau teguran keras itu begini. Ayat 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Tidak membiarkan diriku diperhamba. Karena kita anak-anak terang. Tidak ada yang paksa kita, karena kita tidak dipaksa juga oleh Tuhan ikut Tuhan. Tuhan katakan, marilah kepadaku, ikutlah aku, sangkal diri. Mau? Kepada anak muda yang hartanya banyak, Tuhan Yesus katakan, mau ikut aku? Tidak hanya secara urufiah taat hukum Taurat, tidak hanya secara tindakan ikut taat kepada Tuhan. Kan anak muda itu bilang, Tuhan, sejak kecil aku sudah tidak melakukan perzinahan, pembunuhan, berbohong, berdusta. Tidak, aku tidak lakukan. Semua hukum Taurat itu sudah sempurna aku lakukan. Tuhan Yesus cuma satu permintaannya. Ayo, jual semua hartamu, ikut. Karena yang diperlukan adalah dirimu, bukan perbuatanmu saja. Tapi totalitas hidupmu ikut aku. Bersinergi denganku. Apa yang terjadi? Anak muda itu akhirnya pikir. Udah bener kok kehidupan keagamaanku. Nggak bercabul, nggak berzina, nggak mengatakan kata-kata kotor. Tuhan katakan tidak. Tidak berhenti di legalisme hukum Taurat. Taat kepadaku, yaitu ikut aku. Follow me, bukan follow your religion. Bukan follow your work, your deeds. No, follow me, ikut aku. Pengikutan akan kepadaku itu yang menunjukkan bahwa taat. Gitu. Jadi di pihak lain kita memang dikehendaki Tuhan untuk tidak membiarkan diriku diperhamba oleh si jahat dan kuasa-kuasa kegelapan dan dosa-dosa, karena kita tidak mau memang menyembah ilah asing dan tidak mau mencemari tubuh kita, kita sengaja tidak membiarkan diriku itu. Tapi di pihak lain, kalau kita lakukan karena kita mengikut Tuhan, bukan karena saya melakukan lalu Tuhan menerima kita, tidak. Jadi dua-duanya ini adalah semua grace alone. Tuhan yang mengaruniakan kepada kita kemampuan untuk meninggalkan dan tidak membiarkan kejahatan itu merasuki kita, tapi juga saya bisa ikut taat itu karena anugerah Tuhan. Nah, ini yang penting perlu kita renungkan, Bapak Ibu, agar kita bersama-sama menikmati hidup yang betul-betul freedom, bebas dari keterikatan dosa dan kejahatan. Bahkan Rasul Paulus pada jemaat Efesus sudah kita dengarkan di pasal 5 ini, menyebut saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersebut telah memalukan. Jadi kita tidak ikut-ikutan dunia, karena Tuhan katakan jadilah penurut Allah, bukan penurut dunia. Jadi kalau kita baca pasal 5 ayat 1, lalu kita kontraskan ke ayat 12, itu menunjukkan dunia dengan segala hawa nafsunya akan lenyap. Dunia dengan segala hawa nafsunya akan lenyap. Kita dengan keinginan dan kehendak Tuhan, kita ikut Tuhan Yesus, kita akan menikmati buahnya. Dan buahnya tentunya kita pertama penuh dengan keberanian menelanjangi kegelapan. Berani berkata yang benar, yang baik, yang adil. Itulah buah daripada hidup berkarakter yang saleh. Sehingga kita tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi tetaplah ucapkan syukur. Nah, ini apa hubungannya ya? Waktu itu bukan siklus. Waktu itu kronos. Dan ada momen-momen yang ilahi, Tuhan mau kita tetap memiliki suatu kehidupan yang betul-betul bersandar kepada Dia,
di tengah-tengah dunia yang fana dan jahat ini, dan di tengah-tengah godaan dan cobaan si iblis, di tengah-tengah kronos itu ada kairos. Tuhan mau kita terus bergantung kepada Tuhan. Momen-momen penting. Tapi juga pada waktu-waktu yang sama, atau pada waktu-waktu kita lengah, setan akan memasukkan, atau roh-roh dunia, atau kuasa kegelapan, atau orang-orang dunia akan memasukkan kata, perbuatan, contoh yang jahat yang akan meruntuhkan atau memburamkan gambar yang saleh di dalam hidup kita. Sehingga kita menampilkan gambar yang nggak jelas. Kenapa? Karena kita ikut-ikutan dengan dunia. Nasihat Rasul Paulus ini kepada jemaat Efesus adalah waspada. Hari-hari ini jahat. Di masa pandemi saat ini banyak sekali informasi berseliweran di medsos maupun secara langsung. Ini dan itu. Selain kita uji info itu hoax atau bukan, kita harus menaruh pengharapan di tengah kesulitan kepada Tuhan. Sehingga si jahat tidak menyelusup masuk memberikan kata-kata yang membuat kita najis, cemar, dan akhirnya kita tidak mendapatkan pembebasan. Ini hanya mungkin terjadi dalam diri kita yang sungguh-sungguh diperkenan Tuhan. Dan Tuhan akan terus tarik kita, bawa kita kepadanya. Hal yang perlu diperhatikan lagi, bagaimana hubungannya antara kita yang di dalam kasih sebagai anak-anak kudus, orang-orang kudus, dan anak-anak terang, menghadapi dunia ini dengan ucapan syukur. Seperti ada gap antara ucapan syukur yang kita sampaikan kepada Allah dengan kondisi lingkungan dunia ini yang menarik, menyeret kita, entah itu manusia, entah itu kelompok orang tidak percaya, entah itu si jahat, dengan status kita. Jadi ada 3 variabel di sini yang perlu kita lihat. Status kita sebagai anak-anak Allah, orang-orang kudus, anak-anak terang, dunia dengan segala hawa nafsunya yang terus menawarkan kepada kita kemungkinan kita jatuh pada hari-hari yang jahat ini, dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mencari relasinya dalam hal itu? Yang pertama, kita bersyukur karena Tuhan menarik kita dari kegelapan ke dalam terang. Itu yang pertama. Kita bersyukur di situ dulu. Give thanks to the Lord. Kenapa? Karena kita sudah ditarik dari gelap ke dalam terang. Kita ditarik dari anak-anak dunia menjadi anak-anak Allah. Kita ditarik dari orang-orang yang cemar, najis, menjadi orang-orang yang kudus. Kita ditarik menjadi milik kepunyaannya. Itu semua anugerah Tuhan, dan itu semua di dalam Kristus. Dari situlah kita bersyukur. Itu yang pertama. Jadi bersyukur karena itu dulu. Jadi Bapak, Ibu, dan saya juga diingatkan akan hal ini. Bersyukur karena memang Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi kita. Yang kedua, bersyukur karena ada contoh iman. Ada yang memberikan kita tuntunan. Real life. Siapa? Tuhan Yesus yang inkarnasi jadi manusia. Kita bersyukur untuk itu. Bagaimana Tuhan Yesus di dalam menjalankan hidupnya selama 33,5 tahun, dan bagaimana ia merespon terhadap kondisi dunia yang fana dan orang berdosa, dan bagaimana dia berelasi dengan orang banyak, orang-orang yang dekat sekitarnya, bahkan di dalam kehidupan keluarganya. Contoh itu menjadi contoh untuk kita menyadari ada contohnya. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, ikutlah aku seperti aku ikut Kristus. Itu yang kedua, kita contoh. Kita syukuri kepada Tuhan. Jadi, kalau ada teman-teman kita yang menjadi contoh yang baik, kita bersyukur. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentu kita tidak lupa, karena pikiran kita itu harus diisi oleh kebenaran, keadilan, dan kebaikan Tuhan yang dapat kita pelajari, yaitu firman Tuhan. Yang ketiga, kita bersyukur ada firman Tuhan yang menjadi pedoman iman kita berkarakter yang saleh. Kita bersyukur. Karena orang dunia yang di dalam kegelapan tidak punya pedoman iman. Nggak punya. Itu menurut ukurannya sendiri. Oh, kalau begini nggak apa-apa, kalau begitu nggak apa-apa, kalau sekali-sekali ngomong yang bercanda kotor nggak apa-apa. Gitu. Kenapa? Why? Karena mereka tidak punya pedoman. Jadi kalau kita sudah punya Alkitab, kita nggak baca firman Tuhan, kita tidak jadikan itu pedoman iman kita, sulit memang bersyukur. Tapi kalau kita punya Alkitab, kita baca firman Tuhan, kita bersyukur. Itu yang ketiga bersyukurnya.
Yang keempat bersyukurnya adalah kita diberikan kuasa menjadi agen-agen transformasi. Itu ditulis di mana? Tetapi ayat 13 Efesus dikatakan tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak sebab semua yang nampak adalah terang. Jadi kita menjadi agen yang mentransformasi dimanapun. Itu yang keempat bersyukurnya. Jadi 4 hal ini Rasul Paulus memberikan kepada kita. Ucaplah syukur senantiasa. Mengapa? Di ayat 18, 19 jelas itu menjadi hal yang paling kronologis yang perlu kita lihat. Ini adalah bagian dari yang umum menuju yang khusus. Yang umumnya apa? Jangan kamu mabuk oleh anggur, jangan kamu menimbulkan hawa nafsu, jangan kamu berkata-kata kepada yang lain dengan hal-hal yang buruk, tapi berkata-kata dengan mazmur, kidung pujian, nyanyian, bersorak-sorailah kepada Tuhan. Itu adalah implementasi sebagai wujud kesalehan kita. Jadi kalau kita lihat, kalau bisa lagi dalam kesusahan pandemi ini, memuji Tuhan. Walaupun mungkin kita punya suara tidak seindah para artis, tidak seindah para penyanyi yang hebat-hebat yang memang dikasih bakat, talenta oleh Tuhan. Tetapi dengan memuji Tuhan, saya pikir di situ membuktikan kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan pujian itu. Dari 4 hal alasan kita bersyukur. Dan kita memuji Tuhan dengan sukacita, bukan? Dosa keluar, air hidup masuk, dengan kelimpahan. Semakin membakar, semakin ajaiblah, sampai hidup yang kekal. Dosa keluar, air hidup masuk, dengan kelimpahan. Jadi kita bersyukur. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Wah, kalau kita bersyukur memuji Tuhan, nggak terasa habis waktu 1 jam. Jadi kita memuji Tuhan. Apa hubungannya dengan memuji Tuhan? Kita memuji Tuhan dengan kita tidak lagi punya pikiran dan kata-kata cabul. Sederhananya, dialihkan arah pandangan kita tidak kepada diri, tidak kepada dunia, tetapi kepada Allah yang mengasihi kita. Jadi antara pasal yang kelima ayat yang ke-1 sampai dengan ayat 20, ada relasinya dari variabel yang saya sebutkan tadi. Kita punya status, kita punya permasalahan pergumulan dalam dunia, dan kita bersyukur. Kiranya pembelajaran kita hari ini, perenungan kita hari ini, kita terapkan dalam keseharian kita. Dalam kehidupan berkeluarga kita. Jaga kesucian, kekudusan hubungan suami istri, orang tua, anak. Dengan kata-kata yang indah, yang mulia. Dalam hubungan kita dengan teman-teman sekerja, kita saling membangun, konstruktif. Dalam hubungan kita dengan keluarga, kita juga seperti itu. Kalau ada yang ulang tahun, ucapkan selamat ulang tahun. Kalau ada yang sakit, kita ikut respon, turut berbagian dalam kesusahan mereka. Tapi kalau ada rezeki, bagi juga gitu kepada mereka. Jadi kita mengalir aja hidup ini, mengalir saja. Mengalir dan kita tunjukkan kasih itu. Dengan demikian, barulah benar apa yang Tuhan katakan kepada kita. Engkau adalah anak-anakku. Dan kita bersyukur, sekali lagi bersyukur. Karena tidak mungkin kita bisa lakukan kalau bukan Tuhan yang menolong kita. Tidak mungkin. Jadi kalau yang sakit, kita doakan. Jadi bukan sekedar tulis di chat gitu ya, ya saya doakan gitu. Tapi nggak didoakan. Saya punya kebiasaan sederhana sekali. Begitu saya punya informasi si A, si B, si C, si D sedang pergumulan, entah sakit, entah isoman, entah pandemi, sesaat itu saya langsung berlutut dalam hati saya berdoa, Tuhan kasihani. Tuhan tolong mereka. Tuhan bimbing mereka. Entah siapapun itu. Baru-baru ini saya konseling 1 orang, 1 keluarga. Puji Tuhan. Luar biasa pergumulannya, berat sekali persoalannya. Apalagi yang dihadapi dan dilayani ini orang-orang penting, orang-orang hebat. Dan itu buah dari pelayanan YouTube channel saya.
Lalu saya bimbing perlahan, dan moga-moga persoalan rumah tangganya, persoalan hubungannya dengan suami, istri, dan hubungannya dengan gereja dipulihkan Tuhan. Lalu kita doa. Jadi hidup kita ini mengalir saja. Ada kesulitan dalam hidup kita? Iya. Sampai sekarang saya banyak kesulitan. Banyak sekali kesulitan. Banyak sekali kesusahan. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Setiap firman Tuhan, saya menyampaikannya, merenungkannya, saya pikirkan. Dan aneh dan lucu bagi saya ya, ini cara canda saya gitu di hadapan Tuhan. Pilek dan flu saya itu nggak muncul. Tapi nanti misalnya sebentar lagi itu bersin berulang-ulang, pileknya muncul, flu-nya muncul. Itu anugerah Tuhan. Saya pikir itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Itu keajaiban. Mukjizat yang tiap hari saya nikmati. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, nikmati Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Di tengah-tengah kesulitan. Bagi yang sedang isoman, siapapun Bapak Ibu yang sedang menghadapi pandemi, tetap semangat berjuang. Memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu, saya mau ikut Yesus. Saya kadang-kadang ngarang sendiri lagu pujian. Kenapa? Saya ingin memuji Tuhan. Bukan meniadakan masalah, tidak. Bersyukur itu bukan meniadakan masalah, tapi bersyukur membentuk karakter yang kuat menghadapi kesulitan. Sekali lagi, bersyukur, memuji Tuhan, membentuk karakter yang kuat di hadapan Tuhan. Kiranya renungan yang singkat dan refleksi dan kesaksian saya dapat bermanfaat bagi kita sekalian, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami, untuk firman Tuhan yang menolong kami, untuk segala kebaikan dan kemurahan. Biarlah kebenaran-Mu melekat, meresap di hati kami, dan kami boleh terus bersandar kepadamu. Kami berdoa kiranya Engkau menolong setiap kami yang sedang isoman, yang sedang sakit, yang sedang bergumul dalam kehidupannya. Engkau tarik, Engkau bawa, Engkau pimpin. Biarlah kami menikmati kuasa mukjizat-Mu Tuhan hari lepas hari. Dan kami bersyukur Tuhan setia menopang kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.